Berapa banyak orang yang ngimpi dari modal 500.000 1 juta jadi 1 M karena di-influence oleh orang-orang kayak begini. Yang majority ini mereka nggak ngerti loh bahwa itu semua scam. Mereka cuma lihatnya kan, oh iya ya bener kok mereka ada pencet-pencet, tahu-tahu jadi Ferrari, tahu-tahu jadi Lamborghini, tahu-tahu jadi McLaren. Ini semua di-provide sama brokernya loh. Mereka bahkan nggak pernah pakai real money, gitu kan? Hasil loss-nya lu itulah yang jadi mobil mereka. Dalam sekian tahun terakhir, lu connya rata-rata sekian persen gitu misalnya. Betul. Nggak tahu, boleh sebut nggak sih lu punya range berapa? Kayak pas 5 tahun lah misalnya. Antara berapa sampai berapa lu punya pribadi? Setiap tahun. Ini gue pengen lebih fokus ke newbie nih, terutama buat orang-orang yang belum pernah invest di Forex juga. Gimana caranya mereka bisa dapetin 1 miliar pertama di Forex? Maunya? Ya jalurnya apa dulu? Lu trading mandiri, atau lu sebagai investor, Iya. atau lu sebagai analis. Kalau sama gue jalurnya 3. Iya betul. Gitu Kalau kan? berarti menurut gue kita udah ngebahasnya jangan yang jalur investor deh. Soalnya kan kalau misalnya yang jalurnya itu investor, kita udah bahas yang pertama kan. Oke. Di part 1 kita udah lumayan deep dive lah. Kalau misalnya teman-teman belum nonton, tinggal nonton aja yang sebelumnya. Itu kayak cara memilih analisnya kayak gimana, yang common mistakes milih analis kayak gimana, ya kan, variable-variable yang harus dipilih itu kayak gimana, itu kita udah bahas semua di situ. Jadi di sini mungkin prinsip-prinsip dan juga untuk trading mandirinya. Nih gue mulai pertanyaan dulu dari oknum IB nih. Ini banyak banget soal yang nanya tentang oknum IB. IB bahasanya, bukan IB. Oke, IB. IB. Kenapa banyak orang yang nggak suka IB Forex dan selalu para IB Forex dipandang negatif? Apakah industri Forex ini sama aja kayak industri saham? Tapi kenapa FX kesannya negatif? Apakah memungkinkan jadi IB yang sehat? Karena di sosmed udah banyak sekali oknumnya gitu. Cara bongkar portfolio IB sesat Koleono ini. Wah. Gue juga sakit kepala ya ngelihat per-IB-an ini, karena ya setiap tahun ada aja muncul pemain-pemain baru yang selalu jalurnya begitu kan? Ini oke, maksudnya jalur begitu apa? Kan kalau misalnya kita ngomongin orang yang oknum ya, di mana-mana lah, termasuk kayak di saham juga, gue ngelihat spektrum itu sama gitu. Ada spektrum di ujung sini yang it's very obvious, itu bohong gitu, lu ketahuan lah, lu kayak gini nggak mungkin. Misalnya dia nggak sengaja ngedit nolnya koma itu 4 gitu, jadi koma 0000 koma 000 gitu. Itu kan very obvious. Ada juga di ujung spektrum yang bahkan mungkin orang-orang yang tahu bahwa dia bohong itu cuma segelintir orang. Yang dia jago lah, mainnya rapih gitu misalnya. Nah kalau misalnya IB ini yang masuk lu mengulang itu kayak gimana? Apakah the same gameplay itu berulang terus menerus, lalu orangnya itu tuh selalu kejeblos ke gameplay, ke cara oknum yang sama, atau berevolusi terus gitu? Nggak berevolusi sebenarnya, karena mereka intinya kan pamer-pamer profit, pamer-pamer kaya, pamer-pamer from zero to hero gitu kan, instan banget, tiba-tiba udah punya miliaran gitu kan, parameternya cuma dari mobilnya gitu misalkan. Dan ya cara tradingnya selalu ngawur gitu loh, cara tradingnya ngawur yang intinya gampang cepet, dah itu terus yang ditekanin. Atau yang level keduanya yang versi lebih sophisticated, trading enggak tapi emang pintar ngomong, trading enggak tapi emang knowledge-nya banyak tentang trading gitu kan. Jadi seolah-olah bisa mengedukasi orang sampai gimana banget, tapi ujung-ujungnya jeblosin juga. Gitu loh, ini yang lebih susah ke ciri ini. Tapi kan dua-duanya kan kalau misalnya mereka cek kayak akunnya, kayak tadi kan yang di part kita sempat bilang kan, kalau misalnya mereka tradingnya itu bukan pakai akun yang real, itu kan kita bisa cross check ke regulator dan bisa tahu gitu benar atau enggak gitu. Kalau lokal, kalau luar gimana ceknya? Dan gini, yang lu tadi bilang obvious banget, ya kan? Obvious banget buat lu. Lu highly educated person, lu sophisticated. Kan sementara kita tahu dalam semua industri bisnis, market terbesar itu selalu yang unaware dan unsophisticated. Benar? Lu kalau perhatiin gayanya oknum-oknum IB yang cuma pamer-pamer kaya, menurut lu target market mereka siapa? Ya dong. Jelas-jelas orang yang, ya sorry to say, middle to low, bahkan low. Itu duitnya gede nggak sih kalau kayak gitu? Secara quantity gede. Secara quantity gede ya. Tingkat kemiskinan di Indonesia berapa persen sih angka kemiskinannya? Berapa banyak orang yang ngimpi dari modal 500.000 1 juta jadi 1 M karena di-influence oleh orang-orang yang kayak begini. Gitu loh. Kita jelas bukan target market dia.
Target marketnya mereka. Sebenarnya. Kita bisa bilang itu obvious. Yang majority ini mereka nggak ngerti loh bahwa itu semua scam. Mereka cuma lihatnya kan, oh iya ya bener kok mereka ada pencet-pencet. Tahu-tahu jadi Ferrari, tahu-tahu jadi Lamborghini, tahu-tahu jadi McLaren. Mereka nggak ngerti ini ball game-nya kayak apa. Tapi ini kalau misalnya kita konsep bisnisnya, kalau misalnya konsep bisnis kan contoh kalau misalnya restoran, gimana sih kita ngebikin sebuah restoran itu sukses? Kan ada 2 variabel. Pertama, kita kepengen sebanyak-banyaknya orang yang baru itu nyobain. Kedua adalah gimana cara kita bikin orang yang nyobain ini jadi repeat customer, gitu kan. Nah, yang gue bayangin kan kalau misalnya kayak gini sebenarnya kan kalau misalnya mereka itu di apa namanya bahasanya di bahasa jahat disembelih kali, disembelih kan selesai gitu. Mereka nggak bakal jadi repeat customer kan. Betul. Berarti ini nyoba orang baru terus nyari orang baru terus gitu. Nggak juga dong. Lu gini ya, lu 500.000 habis, 500.000 habis, 500.000. Kalau itu lu stop. Tapi 500.000 lu pernah jadi 1 juta. Gitu kan? Ini kan problem yang sama antara orang di trading ataupun di judol. Sorry itu sih. Goalnya dari para oknum ini adalah lu pernah ngerasain jackpot. Saat lu pernah ngerasain jackpot, ini akan tertanam di pikiran lu bahwa lu bisa untung besar dalam sekejap. Nyari di mana lagi kayak begini. Kan gitu. Lu cuma butuh belajar dikit, lu cuma butuh jam terbang lebih panjang sehingga lu bisa kayak para orang-orang yang menginfluence ini. Makanya mereka bisa jadi Lamborghini dalam waktu singkat. Gitu loh. Padahal ini semua scam loh. Ini semua di provide sama brokernya loh. Mereka bahkan nggak pernah pakai real money. Gitu kan? Hasil loss-nya lu itu lah yang jadi mobil mereka. Kan gitu. Apakah kalau kayak gitu salah satu kriteria ya? Maksudnya cara gampang untuk mereka ngetes apakah ini tuh orangnya benar atau enggak adalah pertama lihat broker itu apa, lokal atau enggak. Cuma itu doang sih, ya kan, lokal atau enggak ya kan. Soalnya kalau misalnya dia lokal atau enggak, dia buka, kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa menverifikasi, ngecek kan beneran atau enggak, kayak gitu kan. Itu salah satu cara. Yang kedua ya kita harus willing ya, harus mau juga ngeluangin waktu ngelakuin background check deh paling enggak. Ya dong. Masa ya lu pengen invest tapi lu nggak ngelakuin background check sih ke seseorang bahwa dia ngaku-ngakunya trader sekarang umur berapa? 20, 21, 22, 23. Ngakunya trading udah 5 tahun misalkan. Apa iya sih? Apa ini cuma cerita? Apa ini cuma story? Kan gitu. Terus ini waktu gue masih hidup gue susah. Kan? Ya bisa jadi ini 6 bulan yang lalu emang lu masih susah. Ini fotonya dilecek-lecekin dikit di permak pakai AI. Susahnya di mana? Gitu loh. Tapi nggak mengartikan dia udah trading sejak 6 bulan yang lalu. Bener kan? Atau dia sudah trading sejak bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Nggak berarti apapun. Gitu. Ngelakuin background check bener-bener gimana ya, kalau gue susah lagi nih ngomongnya. Kalau dari kapasitas kita bisa menilai saat orang bicara. Kan kata-kata yang dia gunain, gerakan tangannya dia, gerakan badan dia, raut wajahnya kita bisa tahu nih orang bohong apa enggak. Tapi orang awam susah, gue yakin. Gitu kan. Tapi dari background check itu kita bisa lihat seberapa real ini orang, portonya real atau enggak. Dan kalau syukur-syukur bisa minta orangnya konekin dong portonya ke MK5, kita bisa baca tuh kalau nyampe MK5, gampang banget. Dan lalu dia ada kerjasama apa enggak sama brokernya. Dan karena itu obvious banget kok apa-apa diundang sama brokernya bikin acara terus buat dia. Ini mah cuma antek-antek broker, ini mah kaki tangannya broker. Sebenarnya broker-broker juga. Gitu kan. Jadi IB ini kan kalau dalam dunia sektor real sebenarnya kan agen. Gitu. Semua bisnis ada agen. Betul. Gitu kan. Dan ya sah-sah aja di saham dari Miser. Iya. Gitu kan. Tapi image agen jadi rusak nih. Kenapa? Karena orang-orang klien-klien normal udah banyak yang nggak percaya kalau sama broker. Broker itu market maker, broker itu bandar, broker pasti ngerjain kita dan seterusnya. Percayanya ke siapa? Ke mentor sekarang. Iya kan? Mentornya sekarang. Lu mentornya yang bener-bener mentor dari brokernya, apa lu mentor independen? Kalau lu mentor dari broker ya sama aja. Ngebedainnya gimana tuh? Iya tadi lah, lu mesti lebih telaten ya ngeliatin acara-acaranya dari sana mulu. Dan lu bahkan kelihatan banget dapat privilege dari brokernya. Lu kelihatan apa-apa serba wah lah sama itu broker. Gitu kan.
ya udah jelas. Sebenarnya ini mah dia antek-anteknya broker. Habis itu lihat programnya dia. Paling gampang lihat programnya kalau gua. Lu ngomongin metode A, B, C, D, E, F, G. Atau lu buka kelas lu ngajarinnya apa. Dan antara kelas sama membership lu nggak sesuai nih seringkali yang gue dapetin. Kelas lu ngajarin metodenya A, B, C. Lalu lu dari kelas lu goreng orang buat join membership dong. Normal, kelas menurut gua nggak salah. Karena lu ngasih ilmu. Lalu lu push orang ke membership. Karena mayoritas orang ikut kelas cuma buat memvalidasi dia seberapa jago, seberapa kompeten. Habis itu ikut join membership dong, biar dapat call, biar dapat signal. Signal yang sebenarnya banyak gak sesuai sama apa yang diajarin pas di kelas. Tapi banyak orang udah gak aware di sini. Kenapa? Karena pas di kelas inilah lu terbuai habis-habisan deh. Dengan personal branding yang dia buat, dengan kayaknya kelihatan very very sophisticated banget nih orang udah lupa nih bahwa kok nggak sesuai ya signalnya sama apa yang diajarin kemarin. Iya kan? Bahkan kalau di cross check lebih lanjut, signal-signalnya nggak sesuai sama kalau lu lagi live trading. Ini semua serba nggak klop loh. Kok lu masih mau ngikutin? Gitu loh, contoh misalkan, gue full margin. Terus lu buka membership, lu buka signal. Apakah berarti semua signal itu yang lu kasih harus di full margin? Itu dulu. Itu aja udah tanya-tanya besar tuh. Kalau semua signal itu di full margin, kenapa lu full margin saat news doang? Tapi lu bisa ngasih signal setiap hari. Saat lu ngasih signal setiap hari, tapi yang lu tampilin dan lu marketingin adalah tradingnya saat news doang, ini nggak klop lu. Nggak konsisten gitu. Nggak konsisten. Kenapa lu nggak ngasih signalnya pas news doang aja seharusnya? Bener dong. Kalau lu ngasih signal setiap hari, tujuan lu apa? Lu nyari komisinya doang. Lu mau bikin gue trading lebih sering doang? Atau apa? Gitu loh. Setelah itu lu berani ngasih signal, lu pencet nggak? Ini kan analisa lu. Lu yakin ini jadi profit, ini jadi Lamborghini, kok lu sendiri nggak pencet, kok lu sendiri nggak pakai, lu bikin produk, lu sendiri nggak mau pakai, artinya ini vitamin apa racun sih sebenarnya? Banyak orang nggak ngelakuin, nggak nge-research sejauh ini. Bahkan kalau misalnya dia kasih unjuk dia beli pun orang nggak bisa tahu ini brokernya broker beneran atau enggak juga gitu kan. Ya brokernya sih susah lah orang tahu untuk dia ngecek sampai mana brokernya. Boleh nggak sih? Kan tinggal aja kayak tadi tuh misalnya kita punya di MetaTrader 4 gitu misalnya. Kita kasih tunjuk kan di bagian mana ya ada PT apanya, misalnya Bisa. perusahaannya. Kan kalau yang udah asing-asing udah susah. Nah, ya. Gini, asing, Iya. broker asing itu semua kalau kita ngomong legalitas kan pasti yang dijual sama semua broker worldwide lah termasuk Indonesia. Pasti legalitas apalagi yang dijual. Ya kan? Tapi yang orang nggak pernah aware adalah legalitas ini selalu berlapis loh. Satu broker dia punya multi license, seakan-akan itu jadinya trusted banget. Jangan lo salah, multi license itulah permainannya dia. Saat dia multi license, lu punya license-nya FCA lah, ya paling gampang ini, license-nya UK, license-nya Cyprus, license-nya Australia, license-nya seterusnya nih. Tapi selalu ada nyelip satu license dari Seychelles atau license dari Mauritius, gitu kan? Atau license dari BVI, pokoknya dari negara-negara kepulauan itulah. Dah. Pasti ada nyelip. Broker apapun juga lu cari deh. Pasti ada nyelip license dari ini. Oke? Setelah itu saat lu buka account, emang lu tahu lu buka account di license yang mana? Nggak dia nggak kasih tahu ya. Kita nggak milih misalnya kayak broker ini tapi yang dari Singapura, broker ini yang dari mana gitu. Enggak. Lu begitu buka account aja, makin cepat buka accountnya makin seneng kok orang. Karena pengen buru-buru trading. Tanpa dia tahu lu buka accountnya ke yang license yang sini yang paling ujung nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya di Indonesia kan itu kan nggak legal sebenarnya kan yang luar negeri. Nggak legal. Sama kayak kripto kan. Kripto kan juga yang luar negeri kan nggak legal. Betul. Berarti kan sebenarnya ya itu menjadi salah satu cara yang paling simpel adalah ngelihat ini tuh yang Indonesia atau enggak gitu Betul. kan. So kalau misalnya Indonesia ya artinya dari segi legalitas bisa di cross check. Terus abis itu kalau misalnya trade ini beneran ada atau enggak kita bisa cross check juga. Kalau misalnya ada sesuatu gitu kan kira-kira kan. Betul. Gitu. Jadi ya, jangan lu pernah di ini gak sih kayak ada apa ya perlawanan yang besar gitu dari lu ngebongkar ini ngebuka ini kayak mereka punya cara gitu. Oh, gue public enemy. Sebenarnya gue jadi ikutan public enemy. Dua orang public enemy yang membongkar. Biasanya kalau orang yang
collab sama gua gitu kan, itu biasanya YouTube-nya akan diserang buzzer. Oh. Biasanya. Iya. Cuma gua nggak tahu udah diserang atau belum. Iya, gue juga nggak tahu sih. Nggak gitu perhatiin honestly. Yang nyerang itu doang lah orangnya. Oh. Itu. Nah, apakah memungkinkan jadi IB yang sehat? Maksudnya Mungkin. yang ada nggak sih yang eksis gitu sekarang IB broker forex yang actually get money dari commission buat dia tuh bisa living a life yang sehat dari segi income itu cukup Ya. dan dia edukasi tetap terus kayak gitu. Tuh, sekarang kalau lu ngomong begitu ya dengan sangat berat hati gue terpaksa ngomong diri sendiri ya. Kalau ngomong IB, gue udah pernah ngomong nih berkali-kali di tahun-tahun sebelum, bahkan IB terbesar di Indonesia itu kita sendiri loh, TF. Kantor kita 4. Dan klien kita puluhan ribu aktif. Dah, silakan diadu sama IB manapun juga yang punya sampai sebesar itu. Gimana kita mencapai itu? Kita dari tahun 2014. Bukan tiba-tiba kita jadi besar loh. Kita mengencourage orang buat profit. Dan kita benar-benar jaga mereka. Sesimpel gue ngajarin lu, gue tahu lu baru join, karakter lu konservatif, ya lu pakai 0,1 ya. Nggak ada tuh gue haus akan komisi lu, mata gue hijau dan gue bilang lu pakai 5 lot ya. Itu kan gue langsung mau garuk lu namanya. Lu pakai 0,1 kenapa? Karena gue pengen lu profit. Kalau lu profit, lu akan tambahin lot lu dengan sendirinya kok. Iya. Kalau lu profit, lu akan ajak teman-teman lu dengan sendirinya kok. Ya kan? Jangka panjangnya ini akan jadi snowball. Gitu, bahwa cara gue dapetin komisi lebih besar, ya gue harus bikin orang profit. Gitu, jangan bikin orang kapok. Gitu. Betul, setuju. Ini kita udah bahas nih, mengapa IB yang flexing barang-barang dari broker nggak bisa hilang, racun untuk para newbie. Wah. Itu mungkin dia juga bingung sendiri kan, gimana cara ngilanginnya. Iya, karena memang itu cara gampang paling jualan. Cara paling gampang untuk jualan, cara paling cepat juga untuk nyari korban. Brokernya yang provide. Brokernya yang provide, biasalah. Gue sponsor dari sini, gue sponsor dari itu kan, waktu itu lagi eranya sponsor dari klub bola gitu kan. Gue lupa tuh tahun berapa tuh. Ada broker pokoknya menggembar-gemborkan dia sponsor dari klub bola. Gitu kan, bahkan gue sendiri. Dia nggak sponsorin klub bola atau dia dari? Dia sponsorin klub bola. Oke. Liga Inggris. Itu kan beken banget dong. Wah, gede banget namanya. Itu gue pernah. Terus gue pernah dikontak sama salah satu broker, mau nggak jadi brand ambassador kita? Ya kan, brand ambassador ngapain ya? Kan kalau jadi IB gue ada banyak tawaran. Tapi jadi brand ambassador tuh ngapain? Kan nggak taunya di brand ambassador tuh dia bisa facilitate gue di provide penthouse, gue di provide Lamborghini, gue di provide account untuk nunjukin profit-profitan, gue bisa di provide ya semua acara dia udah pasti gue tamu VIP. Ya kan, lalu kalau lagi datang kemanapun juga di acara-acara mereka udah pasti hotel bintang 5, gitu-gituan lah. Syaratnya gue wajib flexing. Wah, pernah ditawari itu ya? Oh pernah. Itu pernah gue show di YouTube gue. Emailnya persis gue tunjukin. Nih isi emailnya. Ambil lambonya, dikasih tunjukin email. Kalau bisa sih. Gitu. Oke. I would love to join. Nah, gitu. Caranya dong. Send me the Lambo first. Iya dong. Terms of payment Lambo dulu. Bisa videonya dibongkar. Kena double kill lah dia. Apakah bijak jika ada orang yang menggunakan full margin di forex? Nah, sebenarnya gue oke. Gue berangkat sebagai orang yang kan baru di forex kan. Cuman kalau misalnya gue kan, cuman gue sebenarnya ada contoh. Gue baru bikin video yang gue bakal upload seharusnya directly sebelum inilah. Ini mengenai optimal bet size itu. Jadi cara orang buat investasi harusnya berapa. Dan teori gue adalah sebenarnya di bisnis apapun, walaupun di usaha-usaha itu kita nggak boleh pernah all in sebenarnya gitu. Soalnya bisa aja bahkan kita misalnya bikin usaha gitu ya, kita bikin 5 bisnis bisa bisnis A, bisnis B, bisnis C. Ini sukses. Tapi kalau misalnya kita all in terus, kalau misalnya yang kelimanya itu all in dan gagal, habis semua gitu sebelum. Jadi secara teori itu kalau misalnya ngomongin general finance seperti itu gitu. Yeah. Nah cuman ada nggak sih kayak di forex ya, bahkan mungkin pertanyaan lebih spesifik, ada nggak instance di mana misalnya nih ada satu momen yang lagi bagus banget, yang jarang banget tuh ketemuin, ini waktu yang tepat nih, satu kali ini aja yang buat pakai full margin, masih ada potensial itu buat make sense? Ada? Kalau ngomong itu ada. Dan itu gue akan ngomong terang-terang, itu bukan momennya trading, itu momen untuk spekulasi. Contoh kayak apa tuh yang make sense kalau kayak gitu?
Contoh tahu-tahu market crash. Jadi kita pernah ngalamin bagian tradingnya udah lama ya. Itu ada tahun berapa tuh? Tahun Brexit, gue lupa tahun berapa. Lalu pernah lagi Swiss franc drop tahun 2015. Itu drop tiba-tiba tanpa sebab. Drop langsung berapa ribu pips. Tegak lurus nih chartnya. Bener-bener ngalir kayak kok. Biasanya kalau turun terus naik dulu. Benar. Dulu. Ini nggak turun nih. Error nih. Something wrong kalau kayak begini. Itu Indonesia belum keluar kan? Belum. Ya pasti ini duluan, Gitu. angka duluan. Dan gue akan ngomong dalam momen kayak gini udah momen spekulasi. Lu udah perhatiin lah forex mau jatuhnya sampai mana sih? Paling 2000 poin mentok. Kalau sampai dia 2000 poin, gue akan berspekulasi all in. Ngikut turunnya terus. Buy. Buy. Karena dalam kondisi kayak gitu pasti tiba-tiba di bail out. Ini mata uang loh. Mata uang nggak boleh turun sebanyak itu. Kalau enggak, chaos. Iya, Kan? iya. Gue cuma pakai pemahaman simple. Lu mata uang turun segitu besar dalam waktu sekejap, chaos nih. Negaranya sendiri pasti berantakan. Pasti di bail out. Gue akan spekulasi, gue beli. Karena itu mata uang. Gitu loh. Tapi lu bukan menggunakan itu sebagai strategi yang berulang-ulang kali lah. Enggak, saat gue bilang all in juga angkanya bukan MM-an. Iya. All in tuh udah kayak kita all in yang kita siap hilang deh. Gitu loh, misalkan oke lah gue all in 300 juta. Dah. Kalau hilang fine, nggak ngerubah apapun dalam hidup gue. Iya. All in for that one trade, tapi secara porto bukannya all in sebenarnya. Betul. Ya. All innya bahkan gue bisa pakai akun terpisah kalau kayak gitu. Iya. Nggak mungkin di porto yang sama gue pencet. Iya. Ya konteksnya all innya berbeda lah, bukan yang 100% porto lu hajar. Tapi kalau dalam kondisi normal all in, full margin, aduh udah deh jangan disentuh deh. Karena itu tanpa sadar itu akan ngebentuk habit, gitu loh. Mindset kita jadi percaya jalan pintas, kebentuk habitnya maunya yang gampang-gampang aja, maunya yang instan-instan aja. Ya, apalagi kalau misalnya lagi kayak gitu, yang lebih dangerous bahkan kalau misalnya dikasih cuan dulu ya. Iya. Udah pasti langsung kerekamnya, mau lagi, bisa tuh harusnya kalau gue begini. Bisa tuh harusnya kalau gue begitu. Kalau udah hilang berapa banyak akhirnya. Kan gitu. Iya. Menurut Pak Tito, untuk yang baru terjun ke dunia forex, hal pertama yang harus dipelajari itu apa aja? Kalau ada trader pemula dengan modal $2.000 US, itu adalah uang belajar dan dia siap kehilangan semuanya. Nasihat apa yang akan Mas Tito berikan agar peluang suksesnya lebih besar? Oke, ya pertama udah pasti belajar pola-pola. Belajar pola itu bukan dipelajarin semua lalu dipakai semua, bukan. Kan pelajaran pola itu benar-benar kita mengenali, contoh gini, paling gampang ya. Orang bilang ada pola reversal. Pola reversal ada bentuknya doji, ada bentuknya engulfing. Tapi dipahami bahwa ini reversal, artinya harus ada movement dulu. Berarti kan harus ada pergerakan naik dulu, muncul doji atau engulfing misalkan. Baru reversal ini valid. Gitu kan? Kebanyakan orang saat belajar pertama, pola reversal tuh muncul doji. Lagi bergeraknya dia cuma baru satu candle naik, muncul doji, dianggapnya balik. Belum ada movement loh kalau satu candle. Dari mana movement naiknya? Kan gitu kan? Itu mesti dipahami nih kayak gitu-gitu tuh nggak bisa kita sebatas ngafalin bentuk candlenya. Tapi sampai penggunaannya adalah harus ada movement seperti apa. Gitu loh. Dari situ modalnya rajin. 2000-nya ini jangan buru-buru pakai buat trading nih, mendingan buat beli kopi gitu kan, untuk nemenin kita backtest. Karena dari semua pola yang ada di Google, nggak semuanya high probability. Dia bisa high probability di pair A, bisa jadi low di pair B. Gitu loh. Dan seringkali orang langsung telan mentah-mentah, oke gue pakai misalkan doji atau engulfing tadi atau apapun juga, sekali di pelajaran itu dipakai semua pair. Habis lah. Di pair gold dia profit, giliran di sterling habis. Penasaran sama sterlingnya malahan. Kan gitu. Kalau gue sih mikir, setelah sekarang sih gue mikir, di sterling loss sih ngapain gue pakai lagi sterlingnya. Gue di gold aja. Tapi mayoritas orang justru penasaran sama yang dia loss. Malah diguyur di tempat dia loss. Itu jeleknya orang tuh. Udahlah nggak di backtest, penasaran sama pair yang dia nggak bisa. Ya kan? Iya, berbeda nggak sih? Maksudnya kalau misalnya di forex sama gold itu, apakah itu dua karakter yang sangat berbeda ya? Beda. Atau berbeda? Beda. Forex itu pergerakan sideways lebih banyak. Kalau gold itu
bener-bener mix ya. Dia kalau lagi tren banget, ntar lagi sideways bisa 2 bulan ini diem. Apakah kalau misal di forex itu mirip, maksudnya kayak performance analis-analisnya lu ya, ini kalau misalnya kita ngomongin iSignal ya, apakah analis punya performance itu mirip in a sense kalau misalnya lagi trend itu lebih cuan juga dibanding yang lagi ranging gitu, kalau misalnya untuk forex? Kalau forex enggak, beda. Ya forex berhubung gaya pairnya memang ranging itu, kalau perhatiin dia di forex pakainya limit order. Oh. Analisnya. Giliran di gold dia pakai stop order. Artinya dia breakout dia pakainya. Ngejar justru trennya. Giliran di forex dia justru ngejar pantulan-pantulannya. Udah beda style itu sebenarnya. Gitu. Belum perhatiin, nanti gue perhatiin. Iya. Udah baru 6 hari pengalaman di forex. Iya. Terus menurut lo ya, kayak progression kalau misalnya kita ngomongin yang zero hero yang make sense itu kayak gimana? Misalnya kalau misalnya kita bagi ke 3 fase ya. Itu, ini gue terinspirasi sama orang yang nanya ini nih. Gimana cara kelola gaji UMR yang ingin belajar forex? Apakah misalnya nih kita bagi 3 fase. Pertama, orang yang gaji itu UMR. Kedua itu misalnya yang udah memiliki 100 juta. Ketiga itu yang udah 1 miliar up gitu. Kayak kira-kira gimana caranya mereka itu bisa dari satu bucket ke satu bucket yang lain gitu? Sama aja sih sebenarnya. Kalau dari gaji UMR sih gue nggak terlalu saranin buat trading ya. Sebenarnya karena jadi analis mendingan. Serius, gedean income analis kita kok. ya sorry itu saya gitu kan. Tapi efek modal mepet itu fatal di forex. Di dalam trading bukan cuma forex. Dalam trading sebenarnya efek modal mepet itu fatal. Karena kita jadi ada sisi harus profit gitu loh. Once sekali lu nebak salah deh, kayak kalau mau bego, lu sekali nebak bahkan nih, lu langsung hilang duit lu. Dan itu efek psikologinya jelek banget tuh. Beda saat kita mau punya modal yang cukup tebel, gitu kan, kita boleh berapa kali salah, kan gitu. Jadi kalau modalnya terlalu kecil sebenarnya nggak dianjurin. Modal UMR mendingan lagi-lagi buat beli kopi, backtest dan lain-lain, belajar, habis itu jadi analis deh. Dah, di situ bisa kumpulin modal. Udah, nanti kalau udah 100 juta, oke 100 juta. Sama, step pertamanya belajar dulu, backtest dulu, ketemu yang mana pola tuh ada banyak, market cuma 2, ada trend, ada ranging. Udah, dalam trend sama ranging ada reversal. Kita mau pengguna yang mana? Cara manfaatin marketnya sendiri banyak nih polanya, ada pola-pola trending, ada pola-pola reversal, ada pola-pola sideways. Kita cocok yang mana? Kan modal rajin semua nih, ngeluangin waktunya luar biasa di sini, sama teliti. Setelah itu cara kita manfaatin polanya gimana? Apakah tren kita pakainya breakout? Apakah tren kita nunggu retracement-nya? Gitu kan? Apakah kita tren bener-bener nunggu apa gua nggak tahu lah, nunggu langsung begitu closing market langsung buru-buru masuk, atau begitu open market langsung masuk? Beda-beda lu cara manfaatinnya. Kita nyaman yang mana? Kan? Tapi yang pasti 100 juta pertama ini jangan ngincar profit. 100 juta pertama yang diincar adalah habit. Gitu. Bener nggak kita bisa ngelatih habitnya? Karena jadi bahkan jangan trade pakai duit dia dong kalau kayak gitu. Maksudnya cuman apa ya, kayak simulasiin aja nggak sih? Kalau simulasinya pakai demo account menurut gua nggak guna. Nggak guna. Kenapa? Karena demo account lu nggak, feelingnya beda ya. Beda jauh. Bener-bener nggak, emosi lu nggak bermain. Ya kan? Lu butuh tahu lu bisa ngandelin emosi lu atau enggak. Gitu kan? Dan emosi lu bisa untuk tahu itu harus account beneran, harus duit beneran. Tapi di sini duit beneran juga berarti 100 juta, lu pecah 1 lot. Wah ini kebangetan. Lu cuma pengen tahu, lu bisa ngandelin emosi lu kan. 100 juta lu pakai aja 0,01 deh kalau perlu. Yang penting ini real money. Gitu kan. Dari 0,01 jangan mikir, wah kapan kayanya. Lu baru trading udah mikir kapan kayanya. Ada satu orang yang gue ketemu tahun lalu, orang jago banget di trading saham, ngomong advice yang kurang lebih sama. Adalah John Hans. John Hans itu orang saham, trader saham yang itulah super big whale lah dia. Dia ngomong juga kayak gitu, katanya kalau misalnya trading, kalau misalnya bermulai pengen nyoba 1 lot dulu aja gitu. Satu lot saham ya, beda sama 1 lot emas. Kalau saham ya sekali trading 1 lot itu katanya dia. Makanya mirip lah, jangan cari cuan dulu gitu. Betul, karena yang kita pengen tahu adalah seberapa kita bisa disiplinnya dulu dong. Kita udah backtest nih. Saat kita ngelakuin hasil backtest kita alias forward test, bener nggak kita bisa ngikutin semua metode kita?
Bener nggak kita bisa nunggu momen? Itu paling penting. Hmm. Karena kebanyakan orang nggak sabar, lu ngeliatin market bergerak, harga gerak naik kenceng lu mau sell, harga gerak turun kenceng lu mau buy. Padahal dalam backtest lu ini nggak ada. Lu cuma pengen buru-buru masuk market, udah jelas. Lu nggak ada disiplin namanya tuh. Gitu. Untuk lo ngetes diri lu, ya udah pakai resiko kecil aja. Oke, nunggu momen, ini momen gue nih, itu kebentuk polanya. Oke, konfirmasinya udah ada, gue masuk market. Masuk market, kalau gue selalu saranin orang pakai pending order. Kenapa pending order? Pending order itu artinya lu planning. Ya kan, lu bener-bener punya plan, lu trading plan. Iya. Bukan efek intuisi lu atau efek reaktif lu yang tiba-tiba lu masuk market. Gitu kan? Udah, dari situ set langsung target lu. TP di mana, SL di mana, bahwa kalau sampai rugi dari sekian, gue udah nggak mau. Gitu kan? Bisa nggak lu ikutin itu semua? Dah, lakuin itu gue rasa paling pendek 6 bulan. Paling pendek 6 bulan. Karena itu akan jadi masa tersulit. Lawan diri sendiri itu masa tersulit. Ngebentuk habit juga setahu gue paling cepat itu 1 tahun. Ngebentuk habit. Tapi dalam case trading, lu kan ketemu marketnya sering. Ya kan? Mungkin kalau lu gaya trading lu yang intensitasnya cukup sering, itu 1 tahun ini bisa kita pangkas jadi 6 bulan. Setelah itu lu review, lu lihat gimana. Kalau perlu nanya ke Bro Leon, tadi pakai aplikasi apa tuh bisa keluar grafiknya semua kayak begitu kan. Untuk menilai dirinya sendiri kayak apa. Baru deh kita decide sekarang, oke, gue udah siap atau belum. Gitu. Iya. Sebenarnya menarik ya. Sebenarnya emang ya kan ada 3 route sebenarnya kan. Lo bisa trading mandiri, ya kan, yang lo analisa sendiri. Tadi kan lo backtest semua lah sendiri gitu kan. Habis itu lo bisa aja subscribe ke channel orang, tapi lo trading mandiri, ya kan, masih pecah sendiri. Terutama ini buat yang modalnya relatif belum nyampe ke $3,000 thresholdnya, gitu kan. Bisa pakai lot yang lebih kecil. Terus yang kanan yang fully automated sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya yang ini mungkin lebih advance-nya buat yang trading mandiri ini. Betul. Gitu kan. Soalnya kayaknya kebanyakan orang kalau misalnya mereka emang ya menurut gue bagusnya ada channel ini, mereka bisa nandingin diri sendiri sih. Misalnya mereka coba aja gitu trading mandiri, ya kan. Mereka trading sendiri, mereka jalanin misalnya 6 bulan versus yang mereka subscribe lebih cuan mana gitu. Betul. Ya kalau misalnya ternyata hasilnya, soalnya kan kayaknya not everyone is not meant to be a trader anyway. Oh gitu. Betul, setuju banget gua. Soalnya ya, dan gue lihat yang kayak di saham itu tuh the biggest mistake ya, the most common mistake itu adalah mereka tuh kalau misalnya profit segini langsung TP, tapi bawah itu nggak ada stop loss. Stop loss itu adalah kalau misalnya balik modal. Itu mereka melakukan. Jadi itu kan sebuah konsep yang sebenarnya kalau misalnya pikir pakai logika ya sangat menarik loh. Berarti lu kalau misalnya cuan itu dibatasin, tapi kalau misalnya loss nggak ada batasnya. Dan juga yang menariknya adalah kalau misalnya loss nggak ada batasnya, begitu balik langsung TP. Jadi akhirnya profitnya selalu tipis, lossnya selalu gede. Di Forex juga orang ngelakuin itu. Forex juga lakukan gitu. Itu. Abis itu kan sama, orang di Forex, orang di saham, di kripto juga sama, bilangnya, enggak, duit gua habis di saham. Enggak, duit gua habis di kripto, nggak bener itu dunianya. Iya. Ngeri dunianya lah, duit kita bisa habis. Gue paling males tuh kalau orang tuh ngomong kayak gitu. Lu nya yang ngawur, industrinya yang salah. Benar. Ya makanya menarik sih kayak ya sekarang kan udah ada berapa sih, mungkin 120-an trades yang dari yang gua subscribe kan. Kelihatan ininya, polanya. Jadi kayak semuanya ada stop loss-nya berapa. Ya, disiplin lah jadinya ngeplan gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman yang pengen mulai mandiri, menurut gua go for it aja, tes gitu. Yang mana nih, lu bisa menang gak lawan yang ini? Kalau misalnya bisa menang ya bagus. Berarti trading mandiri siapa tahu lu bisa jadi the next siapalah gitu yang jago tradingnya gitu kan. Yang paling penting mah modalnya jangan kegedean dan kekecilan deh. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah tanya modal ideal tuh berapa. Ideal setiap orang beda-beda. Kegedean kita cepat trauma, cepat kapok, cepat jadi ketakutan. Kekecilan kita anggap gak penting, kita sepelein. Iya. Gitu loh. Iya, sebenarnya kadang-kadang itu yang apa namanya? Gue kadang-kadang harus mengingati diri juga sih. Soalnya kan di bulan pertama ini langsung dikasih cuan kan. Nah, cuma kan gue harus sadar juga ini belum tentu juga selamanya gitu. Betul. Jadi jangan sampai hajar kebanyakan juga. Betul. Harus tenang. Kayaknya gue udah harus nyediain dedicated person untuk monitoring lu nih. Karena kita podcast ngobrol pertama dia ngomong 1 account. Atau podcast kedua dia ngomong udah ada account ketiga, tadi tunjukin ke gue. Wah capek nih orang. Iya. Makanya oke, sabar dulu, kita lihat.
Pertama-tama apa namanya lihat 2 minggu sebenarnya oke. Mungkin kenapa comfortable-nya itu gara-gara ngelihat ada structure yang put in place kali ya. Jadi tentu kan kalau misalnya kita kalau misalnya orang ruginya gara-gara apa? Misalnya kalau misalnya orang ruginya itu gara-gara prosesnya itu udah benar, tapi ternyata hasilnya itu market lagi jelek, ya karena nggak bagus, itu bakal berbeda dengan rugi yang proses itu tidak benar gitu. Okay. Nah, jadi kayak kalau misalnya dilihat itu kan kayak cara kita taruh TPSL-nya, lalu risk reward-nya gimana, lalu win rate berapa persen, ya jadi comfortable gitu. Cuman gue nggak tahu apakah gue comfortable kecepatan gitu. Tapi oke lah, gue sebenarnya gue rencana nambah lagi, tapi tunggu dulu, sabar. Gue yang injek rem nih kali ini. Kenceng gue injek ini. Gue tarik juga rem tangan. Iya. Oke. Tips trade di news call tanyain. Apakah orang trade di news? Kalau itu Anda bertanya dengan orang yang salah. Karena trade itu menurut lu tidak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Gue bukan pengguna pengguna news. Ada di tim gue pernah ada news trader. Namanya Lori Martias. Itu waktu itu juga ada artikelnya kok, pernah juga diwawancara sama MetaQuotes. Dia news trader, benar-benar news trader, hanya trading dari saat news. Sebulan dia trading paling 5 kali sampai 8 kali. Gitu loh. Gua nggak cocok pas gue nyobain gaya itu. Oke. Karena pas lagi trade cepet banget, lu harus apa ya? Nggak cocok lah, gue berdebar-debar jantung gua. Gitu loh. Nggak bukan gaya gua. Bisa profit atau enggak? Bisa. Buktinya teman gue tuh. Ya kan? Tapi lu bener-bener, waduh gue gak tahu dia nyebutnya apa ya. Disiplinnya, kemampuan dia untuk make decision, itu cepat banget. Gitu. Begitu ngeliat, dia bener-bener, kalau orang masih ngatinnya candle ya. Dia ngatinnya tick disebutnya. Tick chart. Tick chart itu kalau lu di desktop ya, di desktop kelihatan. Pas lu mencet F9 tuh sampai kirinya tuh ada tick sebenarnya. Yang dilihat itu malahan. Lebih ajaib lagi, udah bukan lihat candlenya. Ticknya bergerak naik sekali aja, dia bisa langsung cut posisi atau masuk posisi. Jadi emang itu setelah gue pelajarin itu bukan hal yang gampang dan not for everyone. Minoritas banget ini mah. Apakah ada trader di yang seperti itu? Maksudnya yang buat iSignal ada yang seperti Nggak itu? ada. Nggak ada, karena di iSignal wajib pakai pending order. Jadi nggak mungkin bisa masuk news trader. Iya. Yang kedua, news trader, gue sangat-sangat yakin itu transaksinya susah untuk di pass through, susah dilempar ke LP. Kenapa? Karena dari movement yang segitu cepat, gue taruhlah sebagai tradernya, gue klik buy, oke, masuk ke broker lu. Dari broker lu untuk connect ke LP kan ada bridge di dalamnya, ada sistem lagi. Ini kan ada apa ya? Ada tenggang waktu lah, ada jeda mungkin 0, sekian milisecond, tetap aja 0, sekian milisecond dalam movement yang segitu kencangnya. Itu bunyi angkanya tuh kalau dikaliin lotnya, ya kan? Transaksinya saat dilempar selalu terjadi slippage di broker. Itu gue tahu persis. Sehingga broker banyak yang nggak comfortable justru sama news trader. Jadi gue mikir, ngapain gue kembangin skill ini kalau gue tahu ini ujungnya nggak kemana-mana. Nggak bisa kita trading dengan size besar, gitu kan? End game gue udah kelihatan banget nih, pendek banget. Dan nggak perlu gue luangin waktu dong di situ. Iya. Gitu, sehingga gue anggapnya, bahkan gue anggapnya ya, news dengan gaya trading gue, news itu cuma booster, mendorong harga doang, buat lebih cepat nyampe TP atau SL gue. Tapi nggak ngasih pengaruh dalam analisa gue, akhirnya. Terus temen itu apakah bisa konsisten cuan dengan gaya itu? Konsisten. Udah sampai kebeli rumah ya gara-gara itu juga. Sampai dia nggak bisa buka account di broker manapun juga. Lokal. Iya. Di broker lokal dia udah di blacklist semuanya. Semua broker lokal nge-blacklist dia. Iya. Menarik. Ya itulah kenapa gue bilang end game-nya gue udah bisa lihat. Lu nggak bisa kemana-mana kok ujungnya. Sekalinya lu bisa masuk nyusup ke broker, harus size kecil buat apa? Ya. Bantu tanyain dong kok, cara naikin risk di saat profit lebih idealnya seperti apa agar growth? Nah, kapan kita naikin lot size kok gitu? Gue nangkepnya berarti ini lebih untuk compound ya.
beda-beda aturannya. Kalau gua pakai aturan 25/10. Tapi biasanya kalau ke klien-klien yang dia masih individual, mereka pakai 15/10. Artinya apa sih? Artinya, misalkan dari modal awal lo anggap paling gampang 10.000 ya. 10.000, gua 25/10 itu artinya apa? Saat gua udah profit 25%, artinya gua udah jadi 12.500 dong. Gua anggap profit gua baru 10%. Oke. Sehingga gue dari, misalkan waktu gue 10.000, gue pakai 0,1 lot. Gue udah nyampe 12.500. Gue naikin lot gue hanya berdasarkan profit 10% acuan gue. Berarti gue akan naik ke 0,11. Gitu kan? Karena ceritanya gue baru profit 11.000 aja gue anggapnya. Kenapa gue kasih spare segitu jauh? Karena saat gue naikin lot gue dan gue ketemu consecutive loss, ini akan ngasih dampak gede nih ke porto gue. Iya. Benar dong? Benar. Dan gue tahu persis saat kita trading, kita baru naikin lot, ketemu loss, kita nggak rela turunin lot. Pasti dong. Gue ya kayak lu deh lu 0,1 profit, pas lu naikin 0,2, pas lu ketemu loss. Iya benar. Nggak mau lu turunin kan? Iya. Setelah lagi yang akun ketiga, pas gue naikin ke 0,5 lot, loss. Pas gue naikin ke 0,8 lot. Serius? Pas kebetulan. Momennya pas, tapi sekarang lagi balik udah balik ke cuan lagi sih. Gue bikin notes dulu beneran dedicated person nih buat ngawasin buat ngawasin lu. Gue baru tahu nih lotnya segitu. Oh enggak, ini akun ketiga. Akun ketiga. Bukan yang 1M, sebenarnya gila kalau segitu. Enggak. Bro itu aja 0,3 per 100 ribu, gue 0,9 sih enggak waras gue. Enggak, tenang. Ya oke, balik ke situ. Jadi naikinnya kita nganggapnya itu untuk ngasih jeda sebenarnya. Kalau kita sampai ketemu consecutive loss di awal saat kita baru naikin lot, kita nggak mesti turunin lot. Sehingga kita bisa recovery lebih cepat. Tujuannya itu. Gitu loh. Berarti kalau misal lu cuan 25%, lu naikin lotnya jadi 10%, ya kan? Naikin 10%. Berarti uangnya ini lu nggak boleh tarik dong. Nggak boleh tarik. Nggak boleh, ini buat ngegulung lah. Betul. Berarti 25% itu adalah net setelah lu narik. Betul. Berarti kayak gitu kan. Betul. Kira-kira. Jadi gue ngerti berdasarkan equity kan. Equity gue sekarang berapa, gue pakai berapa. Gitu kan. Equity gue dari hasil profit lo, bukan dari hasil top up. Kalau hasil top up lain cerita. Iya. Kan gitu kan. Iya. Itu juga sempat mikir sih kayak ini. Ya pengen bikin sistemnya kayak gimana. Soalnya kan tadinya pengen bikin satu dengan pengen supaya belajar bersama lah gitu kan. Terus habis itu bikin kedua tadinya itu adalah tadinya ide awalnya ini yang pengen ditarik aja withdraw, ya ini tuh pengen hybrid gitu. Nah cuman kan kayak tadi lu bilang gitu, ini kan nggak semuanya tuh hijau terus. Betul. Pasti kan gue harus persiapin juga untuk saat dia lossnya. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya 100.000 udah naik jadi 105.000, gue tarik 5.000-nya. Kalau bulan depan loss jadi 95.000 dong, jadi 97.000 dong kayak gitu. Artinya kalau lu mau pakai risiko yang sama, lu harusnya turun lot. Benar. Gitu. Harusnya turunin lot, betul. Harus soalnya secara persentase soalnya kan. Ya harus turunin lot. Atau top up lagi. Ya, top up lagi tapi atau enggak dia ada option adalah ya udah waktu profit tariknya jangan semuanya. Benar. Iya. Coba balik lagi ya. Ini aturan 25/10 itu di diri gue sendiri secara personal. Nah, yang lu personally terapin apa? Gue itu 25/10. Kayak gitu. Nah, gue dan PT ya. Nah, berarti lu dan PT itu lu baru withdraw kalau misal cuan lu tuh di atas 25%. Oh, gue withdraw tahunan kan? Tahunan. 1 tahun sekali. Jadi withdraw gue selalu Januari. Oh. Berarti yang lu bilang tadi 25% adalah 1 tahun. Bukan. Bulan berjalan sekalipun. Oh. Jadi gini. Bukan. Oke, ngerti. Iya kan? Bukan berarti bulan berjalan gue dari 10.000, seminggu gue profit jadi 11.000. Itu nggak gue naikin lot. Iya. Tapi dalam 3 minggu naik nih misalkan jadi 12.500 atau 1 bulan lah paling gampang. Tutup buku 1 bulan naik jadi 12.500. Gue udah profit 25%. Iya. Ya kan? Lu naikin 10%. Gue naikin cuma 10%. Iya. Gitu loh. By equity gue. Masuk akal. Gitu. Tapi kalau orang-orang lain, gue ngambil begitu basically ya nggak jauh lah. Karena semakin modal lu besar, pasti semakin risiko lu kecilin. Benar. Sementara klien-klien gue, mereka, gue masih bisa terima kok kalau dengan 20/10 misalkan. Profit 20% gue pakai 10. Atau bahkan ada yang cukup ekstrim 15/10. Dan selama lu ngerasa nyaman, dan lu masih masuk hitungan lu, jangan by teori ya, lu harus ngalamin nih gue bilang. Karena antara teori dan kita saat ngerasain loss-nya itu beda loh. Nggak apa-apa, go ahead, jalanin. Itu memang pada faktanya kan, saat dana lu masih nggak terlalu besar, emang risiko lu yang harus besar. Mau nggak mau. Gitu loh.
Iya. Nah terus lu setahun ya, itu lu kayak gimana? Lu tipenya itu yang withdraw, lu punya profit, jadi lu biarin lu punya modal aja bekerja terus, tapi tiap kali profit lu ambil, atau lu kayak mix, jadi misalnya lu let's say 50%, let's say Yep. gitu. Nah berarti misalnya 20% lu tarik, 30% lu biarin menggulung, lu yang mana? Betul, Kayak gitu. begitu. Paling gue Dari dulu atau dari dulu, dari tahun berapa ya gue ngelakuin gitu ya. Kayaknya 2015, 16, 17, antara tahun itu ya, gue lupa persis ya. Mulai dari situ gue udah ngelakuin compounding. Kenapa? Nah oke, kan lu kan pasti lihat dong dalam sekian tahun terakhir lu connya rata-rata sekian persen gitu misalnya. Betul. Nggak tahu, boleh sebut nggak sih lu punya range berapa? Kayak pas 5 tahun lah misalnya. Antara berapa sampai berapa lu punya pribadi? Setiap tahun di atas 100%. Nah, hence Enggak, sorry, gue ralat. Kalau pas 5 years ya. pas 5 years. Oh iya, setiap tahun di atas 100%. Waktu eranya Donald Trump sama eranya Brexit itu gue nggak gitu gede profitnya. Itu Tapi gue nggak ada losing year. nggak ada. Nggak ada losing year. Nggak ada. Iya, sebenarnya gue memahami ini sih. Makanya kan kadang-kadang Bro itu bilang dia tuh orangnya relatively konservatif gitu kan. Sebenarnya gue paham gitu. Soalnya dari cara pikirnya ya, kalau misalnya teman-teman ngerti konsepnya Kelly Criterion, teman-teman bakal paham kenapa beliau ini adalah orang yang konservatif di forex gitu. Ya, soalnya dia pakai lotnya segitu gitu, pakai lotnya segitu untuk orang yang sangat ngerti gitu kan. Ya menarik sih, cuman makanya pertanyaan gue gini. Pertanyaan gue adalah, kan lu kan sampai misalnya sering kali di atas 100% setahun gitu kan. Lu mikir gak sih misalnya nih, tahu gitu 5 tahun lalu gue gak withdraw. Enggak. Harusnya gue biarin aja gulung terus. Kalau misalnya gue gulung lagi, ini udah jadi berapa sekarang gitu kan? Enggak sih. 100% per year on year kan gila bro. 1, kedua, keempat, ke-8, ke-16 bro. Enggak sih, nggak pernah terlintas gue pikiran kayak gitu. Karena gue Udah merasa cukup gitu. bukan ngerasa cukup ya, gue menikmati juga hasil withdrawnya kan. Iya. Dari hasil withdraw itu, kalau gue nggak withdraw itu, gue mungkin nggak, network gue nggak seluas sekarang. Gue nggak bisa join bisnis di mana-mana. Gue nggak punya mainan banyak. Iya. Gue nggak bisa pergi sana kemari, ya dong. Jadi emang ngasih benefit juga ke gue sangat-sangat menikmati hidup jadinya. Iya. Itu nggak apa, 3,5% cukup, 3%. 50% setahun cukup. Jangan merusak otak gue. Tadi udah mulai mikir, udah mulai ngiri kan. Gimana cara gue 100% Pantesan gue liat tatapan mata lu, kenapa nih tatapannya tajam banget. Tenang, 3,5% cukup. Harus mengingat, gue harus bikin poster deh kayak gitu. Kalau nggak nanti ngiri gawat. Kata Andrew nggak boleh ngiri. Oke, tidak boleh ngiri. Tidak boleh ngiri. Aduh, kalau misalnya dulu ya kan ngelihat gila dari IHSG kan, IHSG lihat S&P 500, gila enak banget ya tahun ini ya, 20% setahun. Sekarang lihat 50% setahun. Habis 50% setahun lihat 100% setahun. Oke, ada waktunya kita slow down dulu. Ingat baru 36 hari. lagi belajar. Oke. Mau tanya bro, gimana caranya kita bisa tahu pergerakan big money sehingga nggak kejebak fake breakout? Nggak usah dicari tahu lah. Maksudnya dicari tahu. Gimana ya maksudnya? Kalau ada yang ada dalam kepala adalah kita sama sekali nggak pernah mau kena fake breakout, ya jangan trading. Gitu kan? Sejago apapun kita tetap akan kena kok. Sejago apapun kita. Dan semakin lama kita trading, semakin sering kita ngalamin. Otomatis kok itu. Lu sekarang dengan tadi win rate lu berapa, 40 sekian persen. Hanya dalam 36 hari lu udah mengalami berapa banyak loss berarti kan. Nanti kalau kita akumulasi sampai akhir tahun, total loss lu udah berapa tuh? Lebih banyak daripada yang win. Artinya kan semakin lama lu nyemplung di sini, lu akan semakin sering ngalamin. Tapi kalau di mindset lu taneminnya, gue nggak mau kena yang begini-ginian, nggak bisa. Itu something yang nggak bisa kita hindarin. Itu something yang kita mesti hadapin, telan, gitu kan? Yang kita bisa kontrol apa? Resikonya. Saat kita kena fake breakout, itu cuma boleh berapa persen, that's it. Gimana caranya biar nggak kena? Nggak mungkin, pasti kena. Ya. Kalau Bapak mulai lagi dari modal kecil, apa yang akan Bapak lakukan selama 12 bulan pertama? Wah,
12 tahun pertama dulu ngapain ya? Ini pertanyaan klise banget ya, karena susah gue jawabnya dengan kondisi gue sekarang. Iya kan, pasti gue jawab kan jadi backtest, habis itu jadi analis. Backtest, jadi analis, kumpulin modal, jadi investor. Mungkin sekarang analis lu yang udah ngumpulin modal 3M jadi investor bentar lagi kali. Dia gitu kan, jadi investor. Kalau misalnya bisa dapat 50%, dia nunggu itu modalnya berapa. Udah pernah gue saranin kalau dia mau jadi investor sekalipun, subscribe ke channel yang lain. Jangan ke channel sendiri. Karena jadi double exposure kan dia kan. Benar. Gitu. Itu minimal mendiversifikasi. Benar. Oke. Iya. Terus tadi pertanyaan apa ya? Orang dari bulan awal ya. Iya. Iya, gue susah ya untuk jawab itu secara real. Pasti jawaban gue backtest tetap dengan knowledge gue yang sekarang dan gue tahu efek dari backtest itu seberapa powerful. Pasti yang gue lakuin adalah backtest. Gitu loh, backtestnya nggak bosen-bosennya dan kalau bisa keroyokan sama tim. Gitu loh, contoh kita nge-backtest pola yang sama, double top, double bottom misalkan. Tapi cara gue memanfaatkan dengan pendekatannya gue pasti beda sama Leon. Kan gitu kan. Pasti beda lagi sama si A, B, C, dan seterusnya. Semua orang beda. Ada orang yang senengnya nunggu harga di bawah, dalam artian lagi turun, dia beli. Ada orang senengnya yang tunggu pecah baru gue ikutan beli. Beda karakter tuh. Kan? Tapi mana yang paling profitable? Ya, mana kita tahu. Kalau nggak kita coba. Cobalah by data, backtest. Ya kan? Setelah itu gue akan trading nantinya sesuai data backtest. Nggak mihak lagi berdasarkan gue sukanya begini, gue sukanya begitu, gitu loh. Apakah bisa buat sampingan yang sambil kerja kantoran? Ini mungkin gue ngomongin dua hal ya kan. Ada satu yang iSignal, ya kalau misalnya iSignal ya gampang, udah otomatis gitu kan. Tapi lu pernah ngeliat nggak sih trader itu tuh yang actually bisa sambil kerja full time? Apakah eksis gitu? Kalau dibilang pernah lihat atau enggak, ada, eksis. Tapi at the end trader yang dipilih. Gitu. Kenapa? Di situ yang gue simpulin sebenarnya bukan soal jadi sampingan atau mana yang utama, mana yang sampingan. Sebenarnya mana yang dia lebih enjoy, mana yang dia lebih passionate. Dan pada akhirnya salah satu pasti lebih diutamain sama dia. Kalau benar-benar trading cuma dijadiin sampingan, itu cuma butuh income tambahan lah. Dan ini kerjaan utama gue cuma butuh income tambahan. Terus kayak gue nggak neko-neko, gue nggak pengen hasil gede. Percaya sama gue, lu nggak akan berhasil. Kenapa? Karena lu nggak akan mau pelajarin bidang ini dengan benar serius. Gitu, lu nggak akan pernah mau mengevaluasi. Karena dari awal lu cuma nganggapnya sampingan, dari awal lu cuma nganggapnya dapat syukur nggak dapat ya udah. Gitu loh. Iya. Gue ketemu orang selalu yang berhasil itu selalu full time trader. Selalu. Tapi sebelum menjadi full time trader, tadinya dia dua kerjaannya. Gitu kan. Tapi kalau setelah gue dengerin ceritanya orang, gue ngobrol. Oh, kerjaan utamanya dia, misalkan tadinya kerjaan utamanya dia akuntan. Gitu kan. Terus dia jadi trader. Setelah gue ngobrol, dia di akuntannya cuma 8 jam office hour. Gitu kan. Sepanjang di kantor juga diliatin chart. Oke? Iya. Dia pulang, dia ngeliatin chart, dia backtest, dia ini, dia itu. Sebenarnya yang diutamain sama dia tradingnya loh. Itu bukan sampingan. Sampingannya adalah akuntan. Sebenarnya by activity. Iya. Gitu kan? Berarti sebenarnya it's actually possible buat orang tuh belajar menjadi trader / analis walaupun dia itu tuh memiliki full time job sebenarnya. Selama lu masih mau mendedikasikan waktu. Iya. Cari cara lah gimana caranya gitu. Itu udah ya urusan masing-masing orang deh. Iya. Gitu kan. Benar. Ini mereka ada beberapa yang minta input ya. Ini angka risk reward yang ideal dan agresif. Nah, misalnya kayak lu gitu. Lu tadi kan 5M itu 1,5 lot. Berarti kan 100.000 itu 0,3. Apakah itu adalah angka yang buat lu tuh ideal? Iya, apakah itu buat lu itu adalah hal yang normal, itu di atas rata-rata atau itu lebih konservatif dibandingkan rata-rata? Gua bentar dulu. Risk reward di sini maksudnya kemana nih? Oh, ini apakah ini risk rewardnya ini yang tradingnya? Oke, dua-duanya deh. Soalnya gue pertanyaan itu juga. Ini satu kepentingan gue, satu kepentingan audiens. Kepentingan gue di atas ya. Iya. Oke. Kalau yang kepentingan lu dulu berarti ya.
Gue sengaja naikin kemarin ke 1,5 lot. Tadi kan gue 0,5 naik ke 1,5 lot. Karena gue mempersiapkan seasonality kan. Oke. Seasonality-nya lagi tren, gue akan ngambil risiko lebih gede. Nah, jadi pertanyaan gue itu, apakah itu biasanya lu punya standar? Iya. Maksudnya 0,2 itu misalnya lu punya base, ya kan? Yang atau enggak kalau misalnya 0,1 itu misalnya kalau misalnya lagi ranging per 100 ribu ya. Iya. Misalnya 0,3 itu kalau misalnya lu lagi seasonality, apakah itu lu punya range? Atau lu bisa bahkan lebih tinggi, lebih besar, jadi kayak 0,5 per 100 ribu gitu misalnya. Gini, base gue adalah monthly drawdown sebenarnya. Gue ngebatasin diri gue cuma boleh monthly drawdown 10%. Oke. Jadi Iya. dari itu dikalikan lotnya. Berarti. Betul. Iya. Dan itu udah dalam kondisi market normal. Jadi gue anggapnya nggak ada momentum, nggak ada opportunity. Ya gue ngelakuin semua sesuai hitungan monthly drawdown. Tapi begitu gue lihat seasonality-nya tren artinya opportunity. Tapi opportunity kalau lu nggak berani pakai resikonya lebih, ya lu nggak dapet juga opportunity-nya. Gitu kan. Dan setelah di-matchingin datanya, analis ini nggak pernah benturan, mereka saling mengcover justru. Nggak pernah mereka jatuh bersamaan. Iya. Gitu kan. Oke lah, gue ambil resiko lebih gede kalau ya pahit-pahitnya nih paling resiko gue berubah jadi 15% nih. Gitu loh, gue naikin lah ke situ. Nanti di dalam kondisi market ranging, which is nanti gue kasih tau bulannya ke lu nanti ya. Ke semua sih bakal terima sih. Ekspektasi kapan sih? Ekspektasinya? Boleh bilang sekarang atau masih belum? Harus lihat nanti. Tunggu aja, nanti bisa lihat di website kita kok. Kita kasih gratis. Yang kayak gitu-gituan. Iya. Begitu ranging gue akan turunin lotnya soalnya. Gitu. Iya. Berarti yang lu batasin itu bukan dari segi lotnya, tapi dari segi persentasenya lah. Betul. Ya. Maximum drawdown-nya yang lu yang worst case scenario itu adalah 10%. Betul. Pernah kena nggak sih 10%? Pernah. Kayak di bulan April kayaknya. Tahun ini. Bulan April tuh loss paling besar kayaknya tahun ini. Kalau di tahun lalu itu di bulan Juli Agustus kalau nggak salah. Apa Juni ya, lupa gua. Antara itu. Itu drawdown gede. Ada momen apa saat itu? Sideways-nya panjang bener. Nggak selesai dia begini. Iya. Seakan-akan udah mau break nggak jadi. Gitu. Iya. Oh, soalnya lu ambilnya, cara kan breakout kan soalnya kan. Iya. Lu pasangnya, kalau misalnya breakout, ternyata nggak jadi ya, turun lagi. Gitu. Iya. Oke. Terus untuk pertanyaan orangnya nih, angka risk rewardnya ideal dan agresif. Maaf ya, Bro Dharma. Nah, ini nggak bisa dijadiin hafalan nih. Karena kalau dibilang RR berapa paling ideal, tar dulu. Iya. RR nih nggak boleh berdiri sendiri loh. Harus ada win rate-nya. Harus ada win rate-nya. Win rate-nya berapa dulu? Kan kalau hanya patokan, ngeliat metode RR 1/5, berarti bagus nih. Wah, siap-siap loss deh tuh. Iya kan? Iya. 1/5 tuh artinya probability-nya kecil loh, win rate-nya kecil loh. Kan berarti kan bakal ngalaminnya kan loss, baru profit. Siap nggak tuh loss berapa kali berturut-turut dulu? Itu ganggu loh kalau kita punya mental, ganggu loh kalau kita punya daily activity. Apakah lu punya traders itu tuh memiliki win rate dan risk reward yang mirip-mirip? Traders atau analis? Analis. Analis variatif. Tapi lu nggak pernah ngajarin mereka saat ini ya? Oh, lu punya TPSL harusnya sekian. Enggak, itu nggak boleh dong. Kalau itu sampai gue ajarin pasti telan mentah-mentah. Iya. Karena gue pernah gue waktu gue roadshow sampai 21 kota, apapun yang gue ucapin dianggap sebagai mantra. Jadi kayak langsung mentah-mentah udah pasti benar nih, gue nggak usah tes lagi. Jadi gue hati-hati sekali dalam ngucapin angka ke analis gue. Iya, berarti ekspektasinya adalah win rate-nya gue itu bakal berubah kalau misalnya gue berubah analisnya sebenarnya kan. Win rate maupun risk reward-nya lah. Betul. Gitu. Dan udah hukumnya kalau namanya win rate tinggi biasanya RR kecil. Iya. Win rate-nya rendah, RR besar. Udah itu udah hukumnya. Benar. Kok lebih pilih Nasdaq atau XAU dan Y? Nah ini menarik ya kan, soalnya kan ya mostly kalau misalnya gue punya bulan lalu itu kan XAU gitu kan. Nasdaq untuk trading mandiri. XAU sekarang gue lebih nyaman pakai iSignal. Karena Nasdaq itu tren sepanjang tahun, dia lebih banyak trennya. Gitu. Kenapa itu nggak cocok buat dijadiin iSignal kalau kayak gitu? Sebenarnya cocok jadi iSignal. Problemnya adalah di LP-nya. Gitu loh. Kita kan harus mendesain produk ini bukan semata-mata orang mau subscribe. Tapi transaksinya harus tersalur ke LP loh.
Karena buat apa misalkan, wah yang ada analis Nasdaq-nya banyak. Yang subscribe sampai 10.000 orang misalkan. Total volume-nya sekali ke open, total lot-nya misalkan sampai 5.000 lot. Tapi volume availability-nya cuma ada 2.000. Artinya akan ada 3.000 lot yang nggak kebuka nih. Siapa yang nggak kebuka? Bisa jadi lu, bisa jadi gua, bisa jadi siapapun. Satu, secara bisnis ini akan mengundang negatif feedback. Ya kan? Dua, ya orang jadinya negative thinking ke gua. Dan bisa jadi ini permainan-permainan doang. Ketiga, udah pasti bisnisnya nggak sustainable. Benar dong? Sementara di sisi LP yang gue benar-benar pelajarin, gue memilih produk yang volumenya besar. Sehingga bisa nampung berapa banyak pun nih. Dan sebanyak-banyaknya kalau sampai udah gak ketampung lagi, kita tambah LP lagi, gitulah konsepnya. Volume yang lebih gede gold. Gitu. Ya. Ini tinggal beberapa pertanyaan yang pengen tahu apa ya, hal yang di luar dari trading. Cara hadapi sikap OKB gimana ya? Yang pasti maaf Pak Tito sudah pernah lewati fase ini. Wah. OKB mah nggak usah dihadapi. Dilewatin aja, jalanin aja. Dinikmati. Bener loh, itu gimana ya? OKB itu masa-masa indah loh. Serius, itu masa-masa indah. Mungkin sekarang kita akan ngelihatnya kayak ih gila ya, dulu gue malu-maluin banget ya, dulu gue norak banget ya, dulu. Oh ya, if you can turn back time, lu nggak mau, harusnya gue nggak spending kayak gitu waktu gue pertama kali dapetin dia. Nggak juga sih. Nggak juga, biarin aja gitu. Gue no regret sih. Karena hasil dari gue OKB waktu itu gila, party lah, pakai barang semua branded ujung ke ujung lah. Ya gue punya cerita. Gitu kan, gue jadi tahu rasanya kayak apa. Gitu kan, walaupun duitnya nguap kemana tahu, gue juga nggak ngerti. Iya. Tapi gue punya cerita banyak, gue punya lesson banyak. Network gue juga ada yang kebuka karena dari situ. Walaupun networknya ya nggak banyak ya, karena kan network lagi mabok, mau gimana ya. Tapi ada ketemu network dari situ. Cuma menurut gue OKB masa-masa yang harus dinikmatin sih, justru sih, jangan dihindarin. OKB-nya setiap orang beda-beda. Itu nikmatin aja. Apa yang dulu kita nggak punya masa kecil, kita pengen beli masa kecil kita balik, kayaknya itu normal deh. Iya. Fase hidup ya. Iya. Diversifikasi kekayaan beliau ke aset mana aja dan berapa persen? Aset mana aja? Mungkin ini kali yang liquidnya lah, yang liquid cash ya. Misalnya kayak forex-nya itu sekarang berapa persen ya? Lu withdraw akhirnya apakah ada yang berubah jadi saham berapa persen gitu? Di forex gue hampir 90% sih. 90%. Hampir. Di saham gue ada. Gini, kalau yang di sifatnya yang safe begitu ya saham lah. Terus ada. Buat dia saham itu safe. Kalian harus ngertiin konteksnya dulu ya. Karena gue sahamnya blue chip. Gue blue chip. Tetap aja bro. Oke, definisi orang beda-beda ya. Pokoknya yang gerakannya kayak gitu-gitu lah, saham, terus ada di bank digital, terus ada di deposito. Iya. Itu semua di-maintain sama bini gua. Ya kan, FYI. Dan itu small percentage banget. Iya. Mungkin cuma berapa lah? 5% kali ya. Lu diversify bank digitalnya. Sisanya buat apa? Siapa yang mencetuskan ide? Istri gue lah, siapa lagi? Gue gak kebayang seorang bro Tito tiba-tiba kayak, gue pengen buka bank digital. Gue gak kebayang sih. Kayak. Waktu dia ngomong ke gue juga, bank digital. Bahkan namanya kan, ini boleh gue sebut gak sih namanya? Ya boleh-boleh aja. Superbank, gitu kan? Gue pasti denger kata-kata Superbank. Kok namanya kayak scam sih? Ada super-supernya gitu. Iya bener dong. Iya. Semua siapa sih yang gak nyebut dirinya super kan? Gitu kan? Terus gue research lah, gue lihat ini. Wih, MTech, punyanya si siapa Grab. ya? Hah? Grab. Iya punyanya Grab. Oh ternyata oke kok. Ya udah, lu bagus lah, lu tahu yang kayak gitu-gitu. Boleh deh gue taruh. Cuma first reaction gue pas denger kata-kata super. Iya. Ada itu small percentage. Reksadana Indon gitu ada? Enggak. Enggak ada. Karena bini gue juga gak ngerti yang gitu-gituan. Gue juga gak ngerti. Iya. Jadi yang dia ngerti dan dia mau masuk, ya udah, gue oke. Gitu. Yang penting uang sekolah buat anak udah beres sampai dia kuliah gitu kan. Iya. Sisanya justru yang nggak liquid ya, tanah, rumah gitu kan. Lu masih aktif beli aset kayak gituan? Enggak. Ngerasa nggak ada benefitnya ya. Kayak beli apartemennya baru, kita bisa jadi weekend home gitu kan ya.
pindah biasa aja juga ya. Mendingan saya hotel. Iya. Ternyata lebih enak ada hotel baru nih sini itu. Iya. Nggak, begitu jual lagi susah. Jadi Benar. nggak gue terusin gitu-gituan. Iya. Mendingan liquid cash. Tapi bisnis juga ya? Iya. Belakangan ini. Lebih Tapi banyak- kalau bisnis aktif? Bisnis aktif. Aktif nyari juga atau enggak? Nggak nyari. Nggak nyari. Itu Nggak nyari. lebih ke sosialnya? Ya, jadi kalau ngobrol. Jadi gue sebenarnya sama grup yang itu aja, Oh. gitu kan. Lagi mau buka apa. Kalau dulu gue apapun main ikut aja, jadi banyak kecebur juga. Kalau sekarang gue udah lebih. Apa yang lu paling kecebur yang di luar dari forex? Wah, macem. Apapun bisnis resource aja gue pernah. Risoles? Beneran. Resource sampai masukin ke Kemcik tuh pernah. Gitu loh. Ada orang yang pengen jalin bisnis, mereka minta modal dari lu gitu maksudnya? Enggak, kita rame-rame aja iseng. Satu temen nih bikin resource-nya enak, gitu kan. Temennya temen gue lah gitu. Bikin resource-nya enak, kita push dong. Lu mau nggak bikin lebih gede gitu segala macam, nggak apa-apa. Kita nanti masukin ke Kemcik jadi penjualan lebih banyak begini, biasa otak bisnisnya semua kan. Yang otak-otak bisnis ini kan cuma mikirinnya cara jualnya, nggak mikir yang masak kan. Iya. Udah. Terus juga pernah kayak bisnis kayak apa sih liquid itu, lu masukin benda berkarat pun bisa jadi hilang semua karatnya. Gitu loh. Lu suka explore juga kayak gitu ya? Bukan gua sih nggak suka explore sih, yang temen-temen gua ini. Oh. Gua tuh orangnya sebenarnya malah paling nggak explore. Gua kalau udah satu gua tekunin. Gitu. Cuma kan kalau kita duduk ngobrol ini terus suka sometimes diminta input. Kan secara otomatis kita ngasih respon dong. Oh begini ya, begini. Lama-lama udah tau ikutan aja tau, daripada kita tanya-tanya doang. Ya oke lah ikutan. Iya, social lah kayak gitu. Iya. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih, titip pertanyaan, kapan Traders Family buka kantor di luar Jawa? Thanks. Tapi gue nggak ngerti, lu buka kantor tuh buat apa ya maksudnya? Kan bukan semuanya digital gitu-gitu. Enggak juga sih, karena kan banyak orang yang lu kalau belajar tuh harus ketemu. Oh. Kayak gitu loh. Oh jadi ini kayak customer care-nya lu, customer service lu lah gitu jadinya ya. Kayak kantornya tuh berarti bukan kantor untuk analis kan berarti kan? Bukan kantor untuk analis. Oke. Bisa dibilang gini lah, kalau secara bisnisnya kita bisa bilang ini marketing office. Ya kan, karena di situ ya isinya konsultan-konsultan. Yang datang bisa orang yang mau trading mandiri, bisa jadi analis, bisa jadi investor. Gitu kan. Tapi kalau analis kan lu datang butuh untuk belajar. Gimana sih? Apa yang sih disebut backtest? Iya. Gitu kan, dan seterusnya. Ini kita diajarin. Oh jadi cabang lu itu welcome dua-duanya, dari sisi analis maupun dari sisi investornya. Betul. Oh. Setiap orang datang kita nggak pernah tanya duluan bahwa lu klien atau bukan, lu dari broker mana, kita nggak peduli. Iya. Gitu kan. Datang aja, mau belajar aja. Gitu. Mereka datang langsung nanya-nanya gitu. Oh ini Banyak. Datang berkali-kali tanya, minta belajar, minta di review. Hasil backtestnya banyak yang begitu. hasil backtest di review. Iya. Oh berarti lu ada konsultannya dua sisi berarti ya, konsultan untuk investor sama pengajar untuk analisnya gitu kira-kira. Biasanya sih kalau yang ya emang to be fair, yang benar-benar punya kemampuan mengajar nggak semua. Betul. Ya kan? Tapi secara knowledge semua punya. Ya kan? Karena knowledge is knowledge, tapi Iya. kemampuan verbal orang kan beda-beda ya. Gitu. Iya. Jadi pertanyaannya tadi Kapan buka cabang di luar Betul. Pulau Jawa? Gue aminin dulu aja. Karena harusnya hampir buka di Bali tadinya. Gue emang mentarget Bali. Oke, terus Kita punya banyak klien di Bali. Jadi lapangan padel tanahnya. Karena belum ada orang yang siap dikirim. Gitu loh. Kalau kita TF yang dulu, mungkin TF yang masih tahun 2021-2022, mungkin oke. Kita bisa kirim orang kemana-mana, bisa buka cabang banyak. Tapi semakin berkembangnya kita dengan antara orangnya sama perkembangan sistem kita, lebih cepat perkembangan sistem. Akhirnya kan orangnya bolak-balik harus di Jakarta. Iya. Atau di Jawa lah. Iya, ditempah lagi, tambahin knowledge baru lagi. Kita toto berubah masuk fasenya investor, kan beda lagi, udah. Iya. Gitu loh. Kalau toto gue main asal kirim, buat apa? Iya. Gitu. Ya orang Balinya lah yang jadi turis
di Jakarta. Kita kekurangan di Jakarta. Lu Bali udah banyak turis ya, lu terbangnya ke Jakarta gitu. Jadi nggak usah bukan di Bali. Baru dari Bali soalnya turisnya banyak banget. Bule-bule udah banyak. Udah sekarang orang Bali terbang ke Jakarta. Jadi berasa sih ngapain juga sih? berasa kita yang turis kalau di sana. Iya. Thank you so much for your time. Appreciate it. Thank you. Yeah.